dialihkanlah yang ke hal-hal yang tidak penting ya. Itu dia. Jadi selagi kita belajar nubuatan yang penting, pekerjaan persiapan kita pun harus jangan dilupakan kan, saudara-saudara, betul? Karena sebelum close of probation, Betul, Cece. pekerjaan persiapan dan events itu harus sangat jelas, yang harus sangat, dua ini bukan satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi kedua-duanya harus dijalankan dengan sejajar seperti kereta api berdampingan. Jadi bukan cuma kita belajar nubuatan, tapi kita punya pekerjaan persiapan untuk mengobati kita punya cacat karakter dengan kasih karunia Kristus, itu pun harus bekerja berdampingan. Itu dia ya. Jadi mari kita selalu tanya sama Tuhan nih kan, saudara-saudara, Tuhan apalagi yang masih serong dalam hatiku ya, yang kita sendiri kita pikir benar tapi ternyata salah, dan itu butuh kerendahan hati untuk bisa menerima itu. Makanya dibilang makanya dibilang itu diberkatilah orang-orang yang sadar dia miskin kan rohaninya itu. Ya, ini kutipan yang selalu kita applicable-kan buat diri kita sendiri ya. Kita suka sekali kutipan. Tunggu. Kita ulangin sekali lagi ya, satu hari ini. Ini dia. Ini, saudara-saudara, jangan lupa ini ya. Dibilang, apakah kamu ada di dalam Kristus? Itu dia. Ya. Kita harus tanya loh, hari ini kita ada di dalam Kristus enggak? Dan tujuan kita hari ini adalah kalau kita belum ada di dalam Kristus, kita cari bagaimana supaya ada di dalam Kristus, gitu ya. Ini tujuan kita aja loh. Apakah kita masih ada hal-hal yang membuat kita tidak di dalam Kristus? Nah, itu pertanyaannya. Mrs. Wade bilang, kamu nggak akan ada dalam Kristus kalau kamu nggak pernah sadar kamu ini ternyata salah. Gitu dia. Nggak berdaya. Ataupun orang berdosa yang mau dihakimi, itu kita nggak bisa ada dalam Kristus kalau kita pikir diri kita lebih benar dari orang lain. Ya. Terus bilang, bukan, kamu nggak dalam Kristus kalau kamu suka tinggikan diri. Kalau kamu suka membela kamu punya diri. Ini kan kebanyakan orang bikin ini kan. Ya. Ini jangan lupa ya. Ini pun yang Gedi renung-renungkan. Ya. Kalau kamu ada sesuatu yang bagus, itu semua karena juru selamat, bukan karena kamu. Atributnya karena kemurahan dan belas kasihannya Kristus, juru selamat kita. Ya. Kita ada kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu yang baik, apakah itu semua karena belas kasihan kan, Mama Soisa? Iya, betul, Cek. Jadi ya bayangkan kalau Tuhan nggak berbelas kasihan kita hari ini, kita nih orang berdosa harusnya sudah mati semua kan, Mama Soisa? Betul, Cece. Oh, setan, ingat kan? Setan ini selalu rancangannya kecelakaan kan? Iya. Dia mau kalau malam mungkin atapnya runtuh kek, ya kan? Terus kita cilaka kayak itu kan yang setan bikin kan? Tapi Iya. dalam kasihannya, dalam kita punya kepilihan yang selalu salah, Tuhan selalu jaga kita. Bayangkan loh baiknya Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana? Tuhan selalu jaga kita. Dalam pilihan kita mau layani diri. Ya. Contohnya anak-anak, aduh kita mau pilih ngambek, Jo. Oh kita mau pilih melawan, Jo, sama orang tua. Waktu itu orang berjalan, setan mau bunuh kita kalau bisa. Supaya kita mati dalam pelanggaran. Itu ingat Uco ya. Ya, itu yang setan mau. Bayangkan. Karena setan tahu kalau orang ini melanggar, itu apa namanya? Janji Tuhan nggak berlaku kan buat orang ini. Betul kan, Itin? Itu kalau misalnya kita misalnya Itin atau Miche melanggar, apakah janji Tuhan berlaku untuk kita? Karena Tuhan bilang, kalau kamu ada iniquity, saya nggak mau dengar kamu. Betul nggak? Itu dia. Ya, anak-anak ingat ya, Miche. Itu? Nah, itu ingat. Jadi Miche, makanya kenapa selalu ingatkan Uco, toh? Uco, jangan begini. Atau Itin, ayo.
Nggak boleh pikiran begitu. Atau Maribel, tau Maribel? Iya, karena supaya apa? Supaya kalian ini nggak ada belenggu iblisnya. Orang tua harus jaga anak-anaknya. Supaya jangan pilih yang salah. Karena setan ini maunya rancangnya kita nih binasa terus. Nggak selamat ujung-ujungnya. Itu dia, Mbak. Motifnya jelek sekali setan nih. Ditutupi kita semua dengan perasaan kita sampai nggak bisa lihat bahwa dia itu mau binasakan kita. Itu loh, ngerinya setan. Ya, jadi Ucu harus dengar sekali orang tua. Ya, apalagi yang takut akan Tuhan, yang selalu kasih Ucu ini loh firman Tuhan Ucu. Tuh, ya Maribel juga ya, Itin. Ini loh firman Tuhan, lihat. Itu dia. Ya. Jadi makanya kita ini sekarang, makanya kalau ada sesuatu yang keluar bagus itu bukan karena kita. Kita karena selalu hasilkan yang jelek, yang jelek, yang jelek. Terus yang jelek, terus yang jelek, terus. Bayangin. Misalnya Itin punya barang, terus ada orang bilang gini, ini punya saya nih. Ini punya saya, Itin punya barang. Itin yang cari susah-susah, Itin yang beli susah-susah, Itin yang dapat susah-susah. Terus habis itu, diucok lah. Oh ini punya kita, dia bilang-bilang sama semua. Mak ini punya kita, Mak. Pamer, sombong. Apakah Itin rasanya geli? Ih, itu kan punya kita, betul nggak, Itin? Betul nggak? Jadi bisa nggak kita sombong? Nggak bisa kan? Atau nggak gini, kita sobalek pangana. Itu udah nggak ada kayak gitu kan? Maribel, betul kan? Mengharapkan orang lain berbuat baik sama kita bisa nggak? Nggak bisa. Ingat itu, ingat prinsip-prinsip yang penting. Kok nggak ada begini pak kita? Nah, itu begitu. Ya. Ya, karena yang baik semua siapa? Siapa? Kristus. Ya. Iya, karena semua orang harus pilih dia punya peranan mau jadi foolish atau wise kan. Tapi kalau bisa ya apalagi orang tua kalau bisa tuntun anak-anaknya untuk bisa pilih. Ini udah sikap foolish nih. Makanya tegas semua. Ingat itu ya. Ini ingat ini kutipan ya. Kita nih semua bisa hidup hari ini cuman karena belas kasihan Tuhan loh. Ingat itu. Bukan karena, aduh, kita nih hari ini baik, makanya Tuhan bangunkan. Enggak loh, saudara. Seharusnya ini semua sudah berakhir kan, bumi ini tinggal extension waktu kan? Betul kan, Itin? Makanya kita harus benar-benar buat yang terbaik kan di akhir-akhir waktu ini. Betul kan, saudara-saudara? Mau bikin yang terbaik kan? Mama Soisa buat Tuhan? Pilih yang terbaik kan buat Tuhan? Iya, Cece, betul. Ingat-ingat ini ya. Kalau saya masih ada rasa, oh saya benar, saya lebih benar dari kamu. Saya bisa kok, saya bisa sendiri. Ya, itu saya benar-benar nggak dalam Kristus. Jadi, jangan pikir kita punya kelahiran, reputasi kita, kekayaan kita, talenta kita punya kebijaksanaan, kebajikan, kebaikan, kesalehan, ya, perbuatan baik saya, ataupun yang berhubungan apapun dengan kamu, ya. Oh, saya kan dekat sama orang yang dekat sama Tuhan. Nggak bisa bikin suatu connection, kamu punya jiwa dengan Kristus. Nggak bisa. Kamu punya koneksi dengan gereja, ya, ataupun perlakuan orang lain yang terhadap kamu, ya. Nggak ada fungsinya semua, saudara-saudara. Oh, kita ini udah tercatat jadi anggota yang paling rajin. Nggak akan ada bisa membuat kita koneksi dengan Kristus loh. Jangan cuman percaya, oh ada Yesus. Ada kok Yesus. Tapi kita nggak percaya kuasanya, itu dia ya. Ingat-ingat ini ya. Ini perenungan sedikit pagi hari ini supaya kita bisa menjalankan hari kita, tanya apakah saya di dalam Kristus atau enggak. Dan itu akan kelihatan dari buah kita. Apa yang kita pilih, apa yang kita pikirkan, ya. Itu sangat kelihatan. Jadi kalau misalnya kita ternyata Tuhan ungkapkan ada yang belum di dalam Kristus, apakah kita mau kerahkan semua tenaga dan upaya kita untuk sekarang berjuang untuk boleh
ini kan, bisa cari Tuhan sampai dapat kan. Oke, saudara, apalagi kita udah di waktu sangat genting gini kan, apa sih yang kita nggak mau bikin untuk bisa mengerti semuanya yang kita harus perlu mengerti, ya? Itu dia. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Pelajaran kemarin malam kita udah review, dan review kita udah tentang bagaimana media Persia dan Babylon, connection spiritual dan literalnya, ya. Jadi kita mau minta Itin boleh ulang kenapa Regen ini kok bisa sama seperti Darius Itin. Coba. Silakan. Bisa sama Regen bisa sama seperti Darius karena sama-samanya kalau Darius dia media Persia yang menyerang Babylon. Kalau Regen dia itu USA, tapi dia bukan yang menyerang yang spiritual Babylon. Tahun berapa dia, sayang? Tahun 1989. Terus. Tapi karena kita mau sejajarkan Regen sama dengan Darius, kita mau lihat apa yang membuat dia bisa jadi sama sejajar dengan Darius. Dan waktu terang lihat, Regen itu dia sama seperti Rank yang tahun 496, yaitu Clovis, di mana waktu itu Clovis yang terang itu spiritual Babylon, dan dia persamaannya dengan Regen itu sama-sama 1/10. Kalau ISA dia 1/10 dari SA yang Regen, kalau Clovis dia 1/10 dari 7 tandek itu. Prancis. Ada Prancis. Oke, terima kasih Tin ya. Oke, kita sekarang mau tanya sama Mary Bell. Mary Bell, tahun 1989 ayatnya di mana aja, Mary Bell? Yang keras sedikit ya sayang, biar bisa dengar, oke? Ayat 11 ayat 40 deh. Terus? 11 ayat 10. Apa lagi? Yang ada Dariusnya sama Cyrus. Dan 11 ayat. Hanya Kakak Uco coba. Kakak Uco boleh bantu. Ayat 1. Nah, sama yang ada Cyrusnya. Yang melambangkan bush. 11 kurang 1 berapa? 10 ayat? 11. Kalau Darius ayat 1, Cyrus juga ayat berapa? Nah, jadi ingat-ingat ya. 10 ayat 1. Itu ayatnya siapa? 10 ayat 1, 11 ayat 1. Kalau yang 10 ayat 1 Cyrus atau Darius? Atau Regen atau Bush? 10:1. Kan dianggap di akhir zaman, sayang. Oh, kalau di akhir zaman. Regen 10:1. Regen kan sama dengan siapa? Darius kan? Regen, Bush sama dengan siapa? Darius sama dengan Regen. Cyrus sama dengan siapa? Nah, gitu. Oke? Bisa ya, Mary Bell? Nanti kalau misalnya nggak keluar, pertanyaannya nggak keluar kayak gini. 10:1 adalah Cyrus, bukan. Nanti 10:1 di akhir zaman melambangkan siapa? Kayak gitu. Diputar pertanyaannya. Oke? Ya? Nah, tuh. Ya? Oke, lanjut lagi. Mau tanya lagi. Kita tanya sama Mama Soisa. Mama Soisa. Selamat pagi, Mama. Pagi, Cece. Ya. Sekarang, time of the end selain 1989, tahun berapa, Mama Soisa? Time of the end. Selain 1989, tahun berapa?
17:98, Cek. Ini di mana Mama Soisa? Daniel 11 ayat 40b. 17:8 Mama Soisa. Bukan, Cek. Ya, 40. Daniel 11 ayat 40a. Oke, mantap. Lalu ayat selain 40a, ayat berapa lagi Mama Soisa? Daniel 11 ayat 79. 7 sampai 9. 9. 7 sampai 9 ya, bukan 79. Oke? 7 sampai 9. Oke, mantap Mama Soisa. Kita sekarang mau tanya sama Kak Chen. Kak Chen, selamat pagi. Oke. Di Daniel 11 ayat, sehabis Daniel 11 ayat 1, ayat berapa Kak Chen? Halo? Daniel 11 Ayat? Ya. Iya, Daniel 11 ayat 10. Yang setelah ayat 1, ayat berapa? Kita tanya. Yang habis, iya. Daniel 11 ayat berapa, Kak? Ayat 2. Oke, ayat 2. Kak, di situ apakah cerita tentang, coba Kakak jelaskan di ayat 2 ini yang ditekankan apa, Kak? Boleh? Jadi Silakan. yang kita lihat di situ ada 3 raja kan? Iya. Satu raja yang terakhir yang kaya, tapi yang 3 raja yang disebutkan pertama itu tidak ditekankan oleh Gabriel. Tapi yang ditekankan oleh Gabriel adalah raja terakhir yang kaya, yang dia stir up all untuk melawan Gracia. Realm of Gracia. Mantap, mantap. Nah, Kak, jadi coba, kalau Daniel 11 ayat 1, ayat 10, berarti coba Kakak jelaskan. Daniel 11 ayat 2 ini ayat berapa? Silakan, Kak. Jadi, Daniel 11 Halo, apakah yang lain juga putus-putus suara Kak Chen atau Gaidi aja? LT gimana? Iya, kalau kita lihat Putus. kalau dia ayat 1 adalah Sudah bagus. sama dengan sebenarnya ayat 5. Halo? Iya, Kak, agak putus-putus, Kak. Tapi kita tahu Kakak jelaskan dengan benar ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you ya, Kak. Coba kita agak putus-putus dikit, Kak, suaranya. Ya, oke. Iya. Thank you ya, Kak Chen. Kalau gitu, Mem Olsya mau jelaskan, Mem Olsya. Gimana, Mem Olsya? Kalau 11:1 ayat 10, 11:2 ayat apa? Silakan. 11:2 adalah Gabriel menjelaskan kepada Daniel bahwa ada 3 raja. Ada 3 raja. Raja itu dan yang dia tekankan itu raja keempat. Siapa itu, Mem? Raja keempat itu yang apa? Yang Xerxes. Yaitu Xerxes, di mana Raja Xerxes ini dia adalah raja yang paling kaya dan apa itu nama? Dia yang akan menyerang kerajaan itu dengan apa itu ya? Apa sih aku? Menyerang Realm of Gracia. Lalu? Dengan
dan Persia. Nah, jadi media Persia itu ada 3 raja. Kalau dia 3 raja itu Kambises, Hormerdis, dan Kambises, Hormerdis, dan Xerxes, Darius, Hystaspas, dan yang keempat itu Xerxes. Nah, kalau Xerxes ini kalau kita lihat yang paling kaya, dan dia melambangkan di zaman perang itu terang. Nah, terus Mem, kalau misalnya 11.1 ayat 10 artinya? Jadi dia sama dengan 11.1 ayat 10, dia di 11.1 sama dengan 11.10 kan? Artinya ayat berikutnya ayat berapa? Coba Mem gitu. 11 ayat 2 ayat berapa? 11.10 ayat 1, jadi ayat berikutnya 11 ayat 2. Nah, ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya ada 11 ayat 2 ayat 3. Mem kan kemarin cuma ayat 2. Jadi kalau misalnya 11.1 atau 11.10 artinya 11.2 ayat berapa? 11.2. Ya, kan ada 11.1 sama dengan 11 ayat 10 kan? Artinya 11 ayat 2 itu ayat berapa? Sambungan ayatnya itu. Ayat 11. Ayat kalau sebelumnya 40A kan ayat 9 kan paling enggak di atas ayat 10 kan? Kalau setelah ayat 11.1 ayat berapa paling kurang? Ayat 10. Ayat 10 ayat 1. Ayat 10, 9. 9 sebelumnya. Ini yang di bawahnya. Ayat 2 kan di bawah kan, Mem? Setelah ayat 10 ayat berapa? Hitung aja, Mem. Habis 10 berapa? Ayat 10, 9. 11. Habis 10, 11. Jadi 11.2 Daniel 11 ayat 2 sama dengan Daniel 11 ayat 11. Boleh? Ucap ngerti itu? Bisa? Samaan aja itu. Pakai bilang apa? Oke. Mari kita lanjut lagi. Itu yang kita pelajari kemarin malam ya. Jadi kita mau lanjut lagi tentang Daniel 11 ayat 40b ya. Sekarang kita mau belajar. Jadi ini kemarin kita ada berita, tapi kemarin kayaknya kita nggak ke-save dia punya file, ada screenshot kayaknya, tapi nggak ada. Iya, nggak ada ya. Oh iya ada, tapi nggak ada. Bukan ya? Screenshot ini aja nih kemarin. Pelajaran sahabat. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya aku ada screenshot, tapi kayaknya nggak ke-save di notes, jadi oke lah ya. Kita bilang aja. Jadi, 40b, ya kan? Daniel 11 ayat 40b, ya. Kita ketahui ini adalah North, serang apa, Uco? North serang apa? South, ya. Nah, South ini dibilang dia adalah Western capitalism dan democracy. Oke, jadi North ini apa? North ini terdiri dari apa? Kapitalisme dan demokrasi. Ingat ya? Jadi yang ini North, ya. Dia ciri-cirinya dia USA, ya kan? Ini USA kan kita tahu. Dia kapitalisme dan demokrasi. Ya. Lalu South-nya adalah dia di sini adalah USSR. Ya. Dan dia di sini adalah komunisme. Boleh?
Jadi kalau USA apa, Maribel? Itu kapitalisme dengan demokrasi. Kalau USSR? Oke. Ini tahun 1989 ya. Dan kita tahu yang terjadi ya, yang terjadi di 1989 perangnya namanya perang apa, LT? Cold War. Cold War. Apakah ada pelurunya, LT? Tidak ada peluru yang dikeluarkan. Jangan tanpa peluru. Boleh? Mama? Ocha? Okay. Ya. Jadi, waktu USA dan USSR perangnya berupa apa, LT? Perang tanpa peluru atau Cold War. Dan itu bikin apa? Boycott. Oh, sorry. Boycott apa? Sanction. Pressure. So? Iya. Ini semua kan? Dan boycott, sanction, pressure apanya? Economy and military. Apa sih maksudnya boycott, sanction, pressure? Contohnya begini ya. Contohnya LT ini negara presidennya negara India ya. Lalu Niche negara apa ya maunya ya enaknya. Contohnya Indonesia ya. Contohnya Indonesia sama India kan. Kalau nggak ada perang, semua bisnis-bisnis berjalan dengan lancar kan? Betul kan? Nah, terus habis itu kita tahu kalau misalnya contohnya ya, Indonesia ini negara maju kan? Negara maju. Biasanya produksi banyak lah ya. Produksi makanan dan sering kirim ke India untuk supply India, oke? Ya. Nah, kalau misalnya India perang sama Indonesia bilang, oke, aku bilang, kita mulai sekarang kita akan sanction, kita akan boycott, kita akan pressure India dengan cara apa? Stop untuk kirim-kirim. Peredaran contohnya mata uangnya yang terkenal dolar. Dolar dipotong, gitu kan? Bisa mengerti saudara-saudara? Kita nggak akan kirim supply barang-barang lagi. Gitu. Nah, itu namanya boycott, military, dan ekonomi. Bisa? Jadi saudara-saudara nggak akan harapkan ada perang-perang yang mana-mana gitu ya. Ditembak-tembak, banyak yang mati, itu nggak ada ya. Tapi yang ada Cold War, perang dingin. Boleh? Bagaimana? Yang di sini mengerti nggak jenis perangnya USA dan USSR? Mama Soisa, Pak Edi, Mama Dina bisa? Bisa. Bisa ya. Untuk Telma gimana? Bisa jelas? Iya, bisa. Iya. Jadi, Tante Telma, apakah ada perang-perang seperti itu? Ada nggak? Ada perang tembak-tembak atau enggak? 1989. Enggak. Nggak ada. Tapi yang dibikin apa? Nggak bisa diputus hubungan perdagangan, ya kan? Iya, bisa. Ya, perdagangannya, militernya, ya. Kalau misalnya dulu banyak sekali militer yang Indonesia bantu ke India, gitu kan? Dalam pendidikan militer atau bahan-bahan perlengkapan perang, Indonesia supply semua untuk India, sekarang diputus semua. Stop dukungan militer, stop dukungan ekonomi. Ya, apalagi bayangin USA kan negara superpower kan, saudara-saudara. Iya. Yang dikendalikan oleh dolar semua kan. Bayangin kalau misalnya satu negara di-sanction, nggak ada lagi nggak ada lagi ininya diputuskan hubungannya gitu ya.
Ya, kayak contohnya sekarang aja yang terjadi ini kan yang terjadi kan kayak Indonesia sama Amerika kan, ya ini dampaknya besar aja, banyak dampaknya juga besar kan. Indonesia kan dicabut dari negara berkembang jadi negara maju, gitu kan. Jadi kan USA yang tentukan kan mana ini negara berkembang, negara yang maju, USA yang tentukan. Kalau udah negara maju, ya udah pajaknya jadi berkurang. Pajaknya jadi kalau misalnya negara berkembang, pajaknya biasanya dikasih berapa persen. Kalau misalnya udah negara maju, pajaknya harus full. Gitu. Makanya sekarang pajak-pajak kalau dikirim dari US, dari mana, semua pajaknya lebih besar. Ya, kalau dulu masih berapa, sekarang sudah sangatlah besar pajaknya. Dulu masih ada bebas pajak atau berapa dolar, sekarang sudah full karena kita udah dianggap negara maju. Gitu ya. Jadi bayangkan, itu salah satu USA yang bisa lakukan. Oh, kamu pajaknya sekian, sangat gampang USA bikin seperti itu. Ya, karena dia negara paling berkembang dari semua negara kan, saudara-saudara. Bisa lihat nggak itu? Bayangkan saudara-saudara, nih USA ini bisa mengontrol semuanya kan. Kalau kita nggak bergantung sama yang pengontrol yang lebih dahsyat dari USA, ini apakah kita akan tunduk sama USA, saudara-saudara? Jadi Bel, kalau kita hendak tunduk sama yang lebih berkuasa dari USA, apakah kita akan tunduk sama USA-nya? Siapa yang lebih berkuasa daripada USA? Nah, kalau kita nggak tunduk sama yang lebih berkuasa dari USA, kita akan tunduk sama yang paling berkuasa, yaitu USA. Ya, Mary Beth? Jadi hari demi hari kita harus tunduk sama Tuhan. Caranya gimana kelihatan? Jadi kita punya penurutan. Ya, Mary Beth Uca ya? Ya? Bisa ngerti nggak, sayang? Dan semua? Bisa ya? Ya? Oke, Alice, sayang. Ya? Jadi penurutan kita, roh kita ini loh. Aduh, kok kita nggak suka menurut ya, Tuhan tolong. Berdoa nggak Ucok gitu? Ya, dilayani terus. Nah, boykot itu bisa jelasin. Diputus semua hubungan ekonominya. Yang biasanya tiap bulan, kan misalnya Indonesia boykot sama Amerika. Oh, kita stop semua supply obat-obatan, contohnya gitu. Kita stop semua bantuan-bantuan Amerika kepada Indonesia, itu boykot. Peredaran dolar dipotong, nggak bisa ada lagi di Indonesia. Apakah langsung ekonominya jatuh suatu negara begitu? Apalagi negara yang banyak hutang, ya kan? Apalagi negara kecil, gimana saudara-saudara? Betul kan? Bisa lihat itu? Gimana? Ya, saudara-saudara. Kita maju lagi ya. Jadi, mari kita lihat ya. Jadi, kita tahu USA ini serang pakai apa aja, Ucok? Yang bahasa Daniel 10-nya. Cara menyerang USA bahasa Daniel 11 ayat 40b apa? Ayo coba ingat-ingat. Chariot, munition, dan apa? Manship. Ya? Oke. Ini ulang aja ya, review ya. Yang type kemarin. Kalau chariot dan horseman ini, kita mau tanya sama Pak Edi. Ada Pak Edi? Pagi, Pak. Halo, Pak Edi. Kalau chariot dan horseman ini apa, Pak Edi? Kereta dengan kuda. Iya, apa ini? Melambangkan apa? Ekonomi perdagangan. Kalau yang cuma chariotnya aja, kereta kudanya atau apa, Pak Edi? Lupa. Oke, kalau ada dua, kalau kereta kuda biasanya dipakai untuk perang atau ekonomi, Pak Edi? Kalau
kalau kereta kuda dan kuda-kudanya ini biasanya pakai perang atau apa ini? Kapal. Bukan Pak Edi. Pertanyaannya saya adalah kalau misalnya kalau yang perdagangan perdagangan ya. Kapal-kapal kan Pak Edi yang untuk perdagangan. Oh, Bapak. Biasanya kapal untuk perdagangan kan? Betul kan? Ya. Suaranya kembali ada error Pak Edi. Ada bunyi-bunyi kan? Nah, ini udah enggak. Nah, ini udah bagus. Halo? Nah, ini udah bagus Mama Soisa. Jadi, yang buat iya, Cek. Iya, tadi nggak jelas ya suaranya Pak Edi sama Mama Soisa. Oke. Kalau yang perdagangan pakai kapal atau pakai tentara? Iya. Perdagangan pakai kapal. Ekonomi atau militeri? Ekonomi, Cek. Oke, kalau chariot dan horseman, pasukan kuda dan kereta-kereta, ini biasanya ekonomi atau militeri? Yang nomor 1, 2 itu militeri, Cek. Kalau minisip itu ekonomi atau perdagangan. Betul kan? Karena ship ini dipakai buat perdagangan, toh? Iya, Cek. Kan? Oke. Ini bahasa dari apa? Bahasa Daniel 11 ayat 10 kan? 40b kan? Nah, mari kita 40b sama dengan Daniel berapa memorinya? Daniel 11 ayat berapa? Temannya satu lagi. Coba baik-baik. Jangan 11 ayat 10. Nah, ingat komen ya. Nah, ini ya. Ayat 10 sama kan? Siapa Hisan ini, Maribel? Hisan itu Siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan. Siapa orangnya? Iya. Oke. Oke, mari kita lihat ayatnya lagi ya. Biar kita mantap. Ini Daniel 11:40b ya. Ini kan? Ini dia bikin punya ini kan, Cok, chariot, horseman dan many ship kan? Cara nyerangnya kan? Dan King of the North ini warna hijau ya. Ya. Kalau di sini dia buat apa? Multitude of great. Ini kan? Artinya apa sama dengan apa? Kita mau tanya sama Om Konyet. Artinya chariot, horseman, many ship sama dengan apa di Daniel 11 ayat 10? Military power. Nah, itu artinya, tapi kalau di Daniel ayat 10 apa dia? Lihat warnanya aja, Om Bram. Om Konyet. Kalau di 11:40b, dia serangnya pakai chariot, horseman, dan many ship. Kalau 11:10 kan sama kan ayat ini? Dia bikin apa?
Indonesianya ya, sorry. Siap untuk bergerak. Kan apa ini? Menggerakkan sejumlah tentara besar. Nah, itu dia. Jadi, ini kata lainnya adalah apa? Multitude of great forces. Boleh? Oh iya. Nah, Iya. yang artinya adalah apa? Military dan bisa lihat sama nggak ini? 40B serang ada cara penyerangan, 11-10 penyerangan, dan ini sama-sama siapa? Reagan dan Bush 1989. Dan hasil penyerangan overflow sama lagi kan? Overflow dan pass through kan? Dan kalau 1140B pass over, betul? Bisa semua ini? Ada pertanyaan nggak sebelum kita maju? Gimana saudara-saudara bisa? Bisa diulang lagi, Cek. Nah, udah ulang. Jadi, ini kan tahun 1989 kan? Ini ayat tahun 1989. 1989 ini ada King of the North atau Raja Utara kan? Dan kita tahu dia USA. Nah, dia serang Raja Selatan, betul? Dan bahasa Daniel 1140B ini dia pakai kereta-kereta, ya, dia pakai chariot, dia pakai horseman kuda-kuda, dan dia pakai many ship ataupun banyak kapal-kapal. Oke, Mama Dina boleh? Jadi King of the itu artinya pakai many ship atau kapal-kapal itu artinya ekonomi ya. Ya, betul. Kalau chariot dan horseman artinya apa? Military. Ya. Betul. Jadi Raja Utara punya dua kuasa apa aja, Mama Dina? Itu military dan ekonomi. Bisa mengerti? Ya, begitu. Oke, sekarang lanjut. Dan waktu dia serang, dia punya hasil penyerangannya itu sampai overflow dan pass over, boleh? Overflow itu seperti kayak air itu udah meluap gitu loh. Jadi kalau naik itu cuman segini, dia meluap kayak banjir. Nah, itu dia. Bisa? Itu banjir. Kayak overflow dan pass over. Jadi bisa melampaui misalnya rumah yang rumah yang atapnya tinggi, dia bisa lampaui itu semua. Jadi dahsyat nggak penyerangannya? Iya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, Mama Dina, 1140B ini sama dengan ayat 10, bisa? Iya. Nah, kalau misalnya di sini King of the North, di sini ada Sons. Dan Sons ini rajanya presiden di 1989 siapa? Reagan dan Bush. Mantap, Mama Dina. Ini kan? Iya. Dia ini akan membuat sejumlah pasukan yang besar. Nah, kalau di 40B, dia bikin chariot, horseman, dan many ship, kan, Mama Dina? Iya. Kalau di ayat 10, dia bilang, dia bikin tentara yang banyak. Jadi, artinya chariot, horseman, dan many ship sama dengan apa? Sama dengan military dan ekonomi. Iya. Di ayat 10, Mama Dina, itu betul. Kalau kita bacanya konteksnya ayat 10, Reagan dan Bush, kalau dia di ayat 40B bilang pakai chariot, horseman, dan many ship, ayat 10-nya dia pakai apa? Pakai apa ini? Jumlah tentara yang besar, betul? Iya. Oke, bisa? Menyerahkan, iya. Jumlah tentara yang besar, iya.
dan manship, kata lainnya di 11:10 apa? Ekonomi. Ayat 10, Mama Dina. Ayat 10 nggak ada ekonominya. Nah, apa namanya nih? Coba lihat warnanya aja apa yang sama, Mama Dina. Kan ada warna hijau, ada sama dengan hijau. Yang biru sama dengan yang biru. Jadi kalau kata lainnya chariot, horseman, dan manship apa? Ya, itu mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Iya, betul? Di ayat Ayat ya. Betul. Dan dia punya, kalau 1989, dampak penyerangannya atau hasil penyerangannya overflow dan passover, kan? Iya. Apakah di ayat 10 overflow dan pass through? Sama nggak? Oh iya, sama. Iya. Ayat tahun 1989. Jadi gini kan, kita mau bikin badannya. Tunggu ya, kita hitung dulu. Ini ada hasil orangnya. Oke. Ya, jadi kita mau lihat di sini ya. Ini tahun 1989 ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini ada North. Utara. Yang serang South ya. Oke. Dan ini kita tahu Daniel 11:40b kan? Iya. Serang. Oke. Nah, lalu ini masih Daniel 11:40b. Ini ada cara penyerangan, ada apa lagi ya, ada siapa ya, ada cara, ada hasil ya, ada hasilnya. Oke. Siapanya di sini, kalau ini adalah King of the North ya. Caranya, apa caranya Ucok? Ada 3. Ya. Horseman. Dan manship kan. Lalu hasilnya. Apa mah hasilnya? Overflow dan
flow dan pass over. Oke, maaf. Oh, B. Terus kita tahu south. Ini yang diserang kan? Sama semua. Jadi kita lanjut lagi. Ini tahun aja lah, 1989 ya. Dan ini kita tahu ini ayatnya di Daniel 11 ayat 40b kan? B. Salahnya apa sih? Ini aja. Nah, lalu ini ayat sama dengan apa? Daniel. Betul? (11:10) ada juga siapa, cara, dan hasil kan? Siapa kalau di sini? Hisan. Caranya apa? Assembly a multitude of great forces. Betul? Hasilnya overflow dan pass through. Sama kan ini, lihat nggak? Sama nggak line upon line-nya ini? Betul kan saudara-saudara? Dan hisannya ini siapa? Regen. Penggenapan ya. Regen and Bush, betul? Dia bikin siapa? Punya apa? As a multitude atau chariot horseman manship sama dengan apa? Ekonomi. Power. Betul? Lalu kalau di sini dan kita tahu ini tambahan bukan hasil ya. Kita tahu dia apa? Ada dua apa? Capital apa? Jadi siapa ini aja sini? Kapitalism dan democracy kan? Ini kita mau tulis USA ya. Oh gini aja lah. Nah, ini. Ini kalau King of the North-nya US ya kan? Ya. Ini military and economy power. Terus 10. Ini hisannya USA juga, tapi ini Reagan dan Bush. Bush ya. Bush. Multitude sama dengan ini juga. Dan USA ini dibilang dia adalah kapitalisme dan demokrasi kan? Demokrasi. Oke. Lalu dia serang South.
Dan kita tahu South ini adalah siapa South-nya? South-nya adalah USSR. Kerajaannya kan? Nah, tapi South-nya sendiri adalah bisa? Jadi kalau utara kita akan lihat apa? Dia kapitalisme dan demokrasi. Betul? Kalau selatan kita akan lihat dia sebagai apa? Komunisme. Jadi utara selalu kapitalisme dan demokrasi kan dia. Tetapi kalau utaranya apa, Cok? Kita mau lihat USSR-nya atau apa? Bisa? Karakternya. Betul. Itu USAP apa itu? Ya mana, Mem? Itu yang di ini. Jangan salah landscape nanti ini semua ya. Nggak usah langsung. Kerajaannya USSR. Bisa ini? Serang USL kan yang terakhir itu South Communism. Ya. Jadi kalau kita mau lihat South-nya spiritual Sodom dan Egypt atau kata lainnya apa sekarang baru? Itu termasuk di karakteristiknya. Nah. Jadi South-nya siapa? Siapa South di akhir zaman? Komunisme. Apakah kita mau bilang Rusia lagi? Tapi kita mau lihat yang komunisme. Bisa saudara-saudara? Bisa deh. Ya, bisa sih. Mantap. Jadi, kesimpulannya begini kan? (1909) King of the North, yaitu ya siapa King of the North, LT? Di AS siapa King of the North? Capitalism and Democracy. Sesuai Daniel 10 LT. Bahasanya Daniel 10 apa? Daniel 10. Berdasarkan 11:10 siapa King of the North di situ? Nisans. Dan siapa King of the North-nya? Yang tadi LT sudah bilang. Capitalism and Democracy. Jadi kalau kayak kemarin kita kayak selatan dan utara ya. Kalau tanya jawab apa? Spiritual Sodom dan Egypt kan? Kalau tanya kerajaannya baru bisa jawab Perancis atau USSR kan? Betul? Betul. Sekarang kalau ditanya siapa King of the North 1989? Jawabnya apa? Kapitalisme dan demokrasi. Apa gimana Mem? Bisa ngerti Mem ini? Siapa negara 1989 yang jadi King of the North? Baru jawabannya apa? USA. Bisa? Kerajaan. Aha. Kalau tanya siapa King of the North 1989? Mantap. Ya? Ini penggenapannya ini kan. Ya. Serang kan tahun 1989 satu aja mah penggenapannya, nggak ada dua dah. Terus dia serang kos kan? Betul? Dan sejauh ini kos yang kita pertama kali tahu secara spiritual siapa? Kita harus bertanya siapa kos? Pertama kali kita jawab apa? Spiritual. Atau dia apa?
Karakteristiknya Ya, karakteristiknya apa? immorality dan atheism. Dan ternyata King of the South itu siapa? Capitalism. Bisa? Oh, iya. Jadi, siapa 1989 King of the South-nya? Komunis. Jadi yang mau dilihat komunisme atau USSR-nya? Komunisme. Karena apakah utara buta atau enggak? Buta kan? Jadi dia mau cari lihat USSR-nya atau yang baunya komunisme itulah yang diserang. Betul, ya. Oke. Sekarang kita mau ini. Oke, mana ya? Jadi 1989, ini artinya ya. Reagan and Bush. Ini kejadiannya ya, oke? Bush memakai multitude of efforts, ya kan? Betul? Bahasanya. Atau apa? Bahasa Daniel 11 ayat apa? Apa dulu? Apa dulu? Chariot, horseman, and ship. mantap. Ya, horseman dan many sheep. Dan ini yang adalah apa? Yang adalah apa? Bukan? Sudah ini. Yang adalah apa? Kata lain multitude of grass horses, chariot, horseman, dan many sheep apa, ma'am? Jadi ekonomi. Military and power, betul? Untuk dibilang di sini untuk menolong siapa? Kerajaan utara siapa? USA. Ini dia USA dan Bush. Besi yang luka parah kan? Dia mau tolong. Ya kan, luka parah kan dia? Iya. Terima kasih ya. Lalu di sini menyerang siapa? Komunisme. Komunisme kan? Ya, caranya siapa? USS. Lalu kalau kita lihat bahasanya ya. Ini dia ya. Ini sampai mana? Enternya sampai mana? Into the countries kan, Uca? Nah, kalau ini sampai mana? Fortress, betul? Jadi penyerangannya sampai, kalau dibilang gini, sampai kalau bahasanya Daniel 11:40b adalah into his countries, kan? Into his countries. Kalau 11:10 Keputar Stamice. into to his Fortress.
ini biasanya countries ya, LT. Ingat-ingat ini. Kalau 40B countries, kalau 10 fortress ya, LT. Oh, iya betul. Jadi gambarnya kan kayak gini kan, LT. Sebentar ya. Jadi gambarnya adalah, kalau misalnya fortress itu benteng kan, saudara-saudara? Boleh, Mas. Ini fortress kan? Atau benteng, yang paling dalam dari ini. Ya, ini bentengnya. Kalau LT, kalau penyerangan masuk sampai sini, kira-kira habis nggak? Iya, habis. Kalau penyerangannya sampai luar doang, nggak sampai dalam, selamat kan, Elvi? Masih Iya, ada? masih ada bentengnya. Saudara-saudara bisa bedakan? Jadi, ini bahasanya apa? To, on, ya? Bisa ini? Tapi tetap portrait. Ya. Bisa bedakan? Jadi yang sampai mati mana? Into atau to? Sampai mati. Yang sampai mati to atau into? Into. Kalau cuman diserang tapi masih hidup, to atau into? Tuh, karena nggak sampai dalam kan? Oke. Nah, biasanya suatu negara, betul? Ya. Di luarnya ini ada kota-kota, oke? Bisa? Ini kota-kota, oke? Yang namanya, bulat ini namanya count. Bisa? Kalau ini two fortress ya. Kalau cuman sampai luarnya, ini sampai luar aja kan? Ini luar, sampai luar, bahasa Indonesianya. Ini sampai dalam fortress ya. Fortress. Sampai dalam fortress kan Kak Lina? Nah, jadi, kira-kira apakah yang hanya sampai luar fortress masuk ke dalam country? Setuju? Ini panahnya masuk dalam enggak? Tidak. Masuk. Masuk di ini. Jadi kalau bahasa masuk sampai dalam aja, masuk sampai dalam bahasanya into atau tuh? Jadi kalau dia ini panah kecil ini namanya into the countries. Bisa? Nah, makanya bahasanya ini yang ini bahasanya 11 ayat 40b, betul? Kalau yang ini bahasanya 11:10, bisa? Jadi betul. Jadi 1998 penyerangan tipe A atau tipe B? A. Nah, betul LT? Iya betul, Mice. Tipe penyerangannya 1989 A atau B? Yang sampai dalam benteng atau sampai luar aja? A atau B? Yang tahun berapa? 1989. B. Ini kan sampai benteng. Sampai dalam country saja dia. Ini kan 1989 ini. 1989 mana? A atau B penyerangannya? Coba Mem. Ya. Ini. 40B to his into his countries atau into his fortress? Into his fortress atau to? Dan apa satu lagi?
His fortress kan? Cuman tuh kan? To fortress, intunya cuman sampai countries. Jadi itu negara itu ada 2 lapis, countries dan fort. Ingat-ingat ya. Ya. Nah, habis itu kalau 1989 dia sampai dalam atau luar aja? Apa, Mem? 1989 itu kan Into di apa? Fortress atau countries? Fortress. Hah? Boleh ulang lagi, Mem? Nggak jelas tadi tahun apa? 1989 Hah? into the countries. Into the countries. Artinya kalau into the countries dia apa? Nggak sampai benteng ya. Bahasa Inggrisnya? Into fortress. Kalau into fortress berarti B dong, sampai dalam. To fortress. Tuh A kan? Iya, to fortress. Jadi 1989 penyerangannya A atau B? A. Kenapa? To fortress, cuma sampai di country. Ah, mantap, cuman sampai di countries. Bisa? Nah, Jadi bahasa 1110 dengan 1140 dia sama ya? sama sebenarnya, walaupun kata-katanya beda, tapi yang penting kita ngerti konsep ini. Ya kan, Kak? Kalau dia masuk semua sampai fortress, artinya into the countries dia. Gimana, saudara-saudara di Zoom? Bisa? Semua? Kalau mau diulang atau mau tanya, mau ini silakan ya, saudara-saudara. Boleh ulang, Kak, Dek? Boleh. Terima kasih. Om Konyep, kalau negara itu terdiri dari 2, oke? Yang pertama benteng pertahanannya kan? Atau ibu. Ini namanya ini fortress, oke? Ya. Benteng. Besaran dikit lah ya. Fortress ini atau benteng kan? Kalau menyerang, kalau mau negara ini musnah, hancur, serang sampai mana, Om Konyep? Kayak di benteng. Gini kan? Masuk gini kan? Ya. Masuk kan? Ini bahasanya into. Sampai ke dalam, boleh? Ya, bisa. Fortress. Atau benteng. Oke. Tetapi, Om Konyep, kalau mau lihat dari sini, bentar ya. Kalau 1140B sama 10, apa ini Om Konyep? Serangnya sampai mana? Fortress. Bahasanya his fortress sama. Apa yang bedakan? Apakah to atau into? Fortress kan Om Konyep? Tetap. Ya, 40B-nya into the countries. Apa ini maksudnya, betul? Ya. Bedanya Om Konyep. 40B dan 10. Bisa? Oh iya, bisa. Sekarang kita mau harus nggak mungkin bertentangan kan? Nah, kalau di suatu negara itu terdiri dari benteng dan kota-kota. Jadi di luarnya benteng, di dalam ini, di sampingnya sini pasti ada kota-kotanya. Betul? Artinya kalau
saya sampai luar benteng cuman begini aja kan, Om Konyet? Ya. Mau sekarang sampai luar benteng cuman begini kan? Ya. Ini namanya to in. Sudah? Atau sampai luar benteng aja kan? Ya. Jadi 1998 yang A atau B, Om Konyet? Yang 1989 A atau B? To atau into? Yang tadi kita baca di ayat. Into. Kita baca lagi Om Konyet. Apakah Om Konyet lihat di ayat 11 ada into? Tidak ada deh. To. To his fortress, oke, Om Konyet? Kalau Ya. into the countries, oke? Oh ya. Sekarang ulang lagi ya. Ya. Jadi 1989 A atau B? Yang A sampai luar benteng. Sampai luar benteng. Tetapi Om Konyet, apakah dia masuk sampai countries-nya ini? Iya, dia masuk. Iya. Ini kan, bentar ya. Sorry. Ini masuk sampai countries kan ini? Iya. Kalau yang ini masuk sampai benteng kan? Yang ini maka gara-gara orange ini. Yang Ya. kan? Artinya yang orange ini namanya adalah into the countries. Bisa? Atau masuk sampai ke dalam kota, betul? Ya. Nah, ini dia. Bisa? Jadi, 89 ini A atau B, Mem Olsya? A, mantap. Om Konyet udah bisa mengerti? Ya, terima kasih. Bisa. Dan bentengnya benteng apa? USSR atau apa? Kok selatannya apa? Inggris. USSR lagi ya. Kecuali kita tanya apa? Kerajaannya. Ya. Jadi ini komunisme, oke? Bisa semuanya? Ya, bisa. Jadi kalau nanti ini 1989 kan? Kira-kira komunisme ingat-ingat nggak? Ingat-ingat nggak ini yang terjadi 1989? Apakah dia akan rencana mau serang lagi kan? Apakah kita akan lihat USSR-nya atau kita mau lihat apanya? Komunisme. Ya. Bisa? Jadi untuk menentukan kita punya tutup pintu, kira-kira apakah kita lihat Rusianya atau kita lihat apanya? Komunisnya. Bagaimana? Semuanya bisa nggak pelajaran pagi hari ini? Bisa lihat. Ya, saya jadi kayak gini. Oke. Iya, Mem. Kan enggak ada gambar tuh itu kan. Iya. Mungkin ada di WA. Ada di WA, nanti saya kasih semua ya. Nah. Apakah bisa jelas? Jadi apakah bisa kita bilang, bisa lihat nggak? Kita kalau, walaupun sekarang Rusia belum ada, oh ini kan belum midnight, gitu kan?
Belum Mitna ini, mana Rusia? Apakah yang mau dilihat komunismenya? Betul? Itu dia. Bukan yang lihat yang mana, kita lihat komunismenya itu dia. Ya? Oke, bagaimana saudara-saudara bisa jelas kajian pagi hari ini? Jangan lupa diulang lagi dan di ini lagi ya. Kak Chen bisa jelas? Kak Chen masih putus-putus Kak? Kak Rejoen bagaimana? Bisa, Terima kasih. Oh ya bisa Kak. Kak mengerti Kak reviewnya Kak? Iya. Lumayan, Cek. Thank you. Ya oke puji Tuhan ya. Tante Dina, bagaimana? PT Puncen, Om Bram, Opa Rudi, Brar Alex bisa semua?